teman-teman semuanya, kita akan belajar dua hal. Tiga hal. Yang pertama terkait dengan service excellence. Karena teman-teman semuanya adalah brand ambassador Binama. Betul? Karena yang ketemu dengan nasabah, ketemu dengan anggota itu adalah teman-teman semuanya. Frontliner tidak setiap waktu ketemu, tapi yang paling dekat adalah teman-teman semuanya. Karena yang datengin, yang prospek, yang rawat, yang nagih juga gitu ya, itu adalah teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semua adalah brand ambassador. Kalau kita bicara toko, teman-teman semuanya adalah etalasenya, etalase berjalan. Oleh karenanya penting untuk kita memberikan pelayanan prima. Jadi jangan kira yang memberikan pelayanan prima hanya mereka yang di front office. Yang selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu. Selamat pagi Bu, apa yang bisa dibantu? Tidak. Tapi siapapun bertugas dan berkewajiban untuk memberikan layanan prima. Yang kedua, karena ini teman-teman semuanya adalah orang-orang marketing dan juga sales marketing lah, kita fokuskan ke sana. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana effective selling communication. Dari proses approaching sampai nanti bagaimana closing. Kita akan belajar itu. Termasuk juga sebelum itu nanti kita coba bahas segmenting. Kira-kira sebenarnya sebelum kita berjualan, kita sudah menentukan pasar yang tepat belum? Jangan-jangan selama ini kita menyampaikan bahwa produk kita adalah untuk semua orang. Kalimat itu betul kan? Produk kita adalah untuk semua orang, betul betul? Tidak betul, karena tidak ada produk untuk semua orang. Produk itu pasti spesifik. Dan kalau di Binama kan ada banyak produk. Ada tasakur, terus ada yang umroh, ada yang apa lagi? Pendidikan, betul ya? Kemudian ada pembiayaan. Apakah itu untuk semua orang? Tidak. Setiap produk punya segmennya masing-masing. Dan kalau kita berkomunikasi dengan segmen tertentu, antara A dan B pasti caranya sami apa betul? Beda. Segmen berbeda, cara komunikasinya berbeda. Termasuk nanti juga kita bicara tentang bagaimana kita mengolah penolakan. Di sini ada yang nggak pernah ditolak? Nggak ada ya, diam semua ya. Pernah ditolak semua ya? Pernah ya? Pernah ditolak. Jadi itu adalah wajar. Tinggal bagaimana kita mengelola penolakan. Dan yang ketiga, nanti di sesi sore kita bicara tentang rasa, bicara tentang hati, bicara tentang cinta. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya yakin kita bekerja bukan hanya tentang berangkat pagi pulang petang, kemudian 1 bulan sekali gajian, titik, tidak. Ada sesuatu yang lebih besar. Apalagi hari ini kita berada di sebuah rumah kedua kita yang kita sebut dengan KSPPS Binama, yang di sana menghadirkan tagline Koperasi Syariah. Kemudian di sana pun tidak menyebutkan sebagai manusia, tapi umat. Artinya ada visi besar yang sedang kita bawa. Tidak hanya sekedar nabung di tempatku ya, pinjam di tempatku ya. Itu tidak hanya di situ saja, tapi ada sesuatu yang lebih besar. Dan nanti kita akan bahas di sini. Ya, baik. Nah, tak kenal maka kata saya, katanya sama Mahmud Kuncahyo, teman-teman semuanya. Kalau misal teman-teman semuanya nanti agak lupa-lupa, ingat aja Mama Muda. Ya, Mama Muda maka ingat Mahmud. Di sini ada yang namanya Mahmud? Gak ada ya? Ada? Beneran? Iya? Oh enggak. Tunggu, memang jarang ya? Itu 1 banding berapa? Udah gitu kalau yang saya, Mahmudnya itu pakai KH. Biasanya kalau yang lain itu hanya pakai Mahmud, saya pakai KH. Itu jadi Mama Muda. Saya memang fokus di dunia training teman-teman semuanya. Jadi ini adalah profesi saya di dunia training. Nah ini beberapa ini saya. Nah tadi saya sudah sebutkan, saya tidak sendirian, ada Mbak Batari. Beliau masih single, ya kan? Jadi kalau ada yang masih single, nanti lewatnya saya, tapi ya, lewatnya saya. Iya, saya abangnya. Mas Fikri di belakang. Kalau beliau pengantin baru, maka dari bau-baunya itu masih kelihatan pengantin baru baunya ya. Mas Fikri dan Mbak Batari. Oke. Ini seleksi kampus, perusahaan, sekolah yang pernah kami dampingi untuk kegiatan trainingnya bermacam-macam ya, dari leadership, selling, kemudian komunikasi, public speaking, service dan sebagainya. Oke. Nah ini sosial media saya teman-teman semuanya. Teman-teman punya sosial media nggak? Sales itu harus punya dong. Jadi setiap ketemu customer itu di video deh. Tapi yang menarik jangan yang viral-viral negatif. Karena kalau viral negatif itu meruntuhkan nama baik perusahaan. Tapi kalau yang positif, nama perusahaan itu bisa melejit
Nanti saya akan tunjukkan, hanya karena sesuatu hal yang kecil, omset perusahaan bisa meningkat. Tapi karena hal yang kecil juga, perusahaan itu bisa runtuh. Nah, sosial media hari ini ketika teman-teman punya, jangan hanya sekedar digunakan untuk ngeluh atau untuk apa biasanya, kritik orang, atau hanya untuk lihat sesuatu yang kurang baik. Tapi gunakan sebagai sarana untuk membangun personal branding. Yang menarik adalah sales-sales yang sosial media hidup itu rata-rata sales mobil dan sales asuransi. Kemudian yang lagi viral itu adalah sales kuburan. Serius, ada yang pernah lihat nggak? Sales kuburan. Jadi kuburan orang menengah ke atas itu kan yang mewah-mewah itu ada sosial medianya. Jadi kalau paket yang ini harganya sekian ratus juta, sekian yang di sebelah sini sekian ratus juta, dan kalau di sini nanti kalau bapak ibu semuanya itu takziah atau ziarah itu nggak kepanasan, karena di sini ada banyak pohon. Itu fitur-fiturnya dijelaskan begitu, hanya untuk kuburan. Ya, kalau properti jelas ya kan di video rumahnya dan sebagainya. Nah teman-teman juga tuh. Kenapa? Karena dengan ada sosial media, teman-teman itu akan memudahkan untuk demonstrasi. Ya, karena misal contoh, tasakur nih. Ketika kita sedang mempromosikan ke salah satu calon customer, ini loh Bu, salah satu Pak ini dari desa ini, lu tukang becak Pak. Tapi karena belum ikut program kami yang 10.000 satu apa? Satu hari atau 1 bulan? 1 hari atau 1 bulan? 1 hari, betul? 1 hari bebas. Programnya aslinya 1 hari atau 1 bulan? Bebas, tapi sopan deh. Dengan adanya hal seperti itu, orang itu akan lebih gampang percaya karena sudah ada bukti daripada kita sekedar bicara. Maka idealnya seorang sales itu adalah dia punya bukti testimoni fisik before after orang yang sudah pakai produk kita. Karena orang cenderung akan mau beli ketika sudah ada bukti. Dan sosial media menjadi salah satu bank informasi kita. Daripada kita hanya bawa brosur terus ya kan, monggo Pak brosurnya. Tapi kalau sosial media enak, pakai barcode. Monggo Mas, di-scan saja. Banyak ya. Saya pun hari ini gitu, ketika di proposal bagian belakang itu QR code. Yang itu ketika di-scan, nge-link ke YouTube video-video training-training saya. Jadi orang itu sudah langsung, oh ini ya. Banyak ya Mas ya yang pakai, yes. Jadi kita nggak perlu, pokoknya sih penting yakin aja, sekarang kami itu yakin. Tapi buktinya apa? Nah, orang kan lebih yakin ketika melihat ada bukti-bukti orang terdahulu yang sudah menggunakan dan seterusnya. Oke, ya, monggo. Kalau di sosial media, di Instagram saya lebih banyak sharing hal-hal tentang motivasi pengembangan diri. Ya, video-video 1 menit, 30 detik, 60 detik dan sebagainya. Mohon bantuannya, sedang mengejar 10.000 follower pertama ini. Sedang 10.000, ini kurang 700, sudah 9.000 sekian. Oke, cair. Ini loh, sales itu gitu ya memang. Sitik-sitik cair. Tapi ya nggak apa-apa, namanya sales itu ya memang udah ya, gimana lagi ya, ujung-ujungnya duit lah. Oke, kita mulai teman-teman semuanya. Tadi sudah diajari Mbak Batari senyum. Nanti kita akan belajar senyum beneran. Karena senyum itu adalah ekspresi kemenangan jiwa. Orang sebelum ngobrol sama kita, menilai kita itu dari apanya Bapak Ibu, teman-teman? Dari tampangnya, tampilannya, senyum atau enggak? Dan kalau kita ketemu orang yang tersenyum, kesan apa yang muncul dalam pikiran kita? Adem, ramah, kayaknya orang baik. Kan gitu. Jangankan senyuman, sebelum teman-teman senyum, hanya dengan berpakaian seperti ini aja, itu udah membuat kesan dalam ruang pikiran orang lain. Kan gitu. Kalau kemarin yang ibu-ibu yang bapak kan pakai batik seragam. Kalau ini pakai kemeja, sepatu kain, kemudian sepatu kain, celana kain, sepatu pantofel. Itu udah mengesankan bagi saya, Pak. Rapi-rapi sekali. Ketika dinas keluar seperti ini terus, Pak. Itu memberikan kesan. Ya, kesan. Senyum ya, nanti kita belajar. Yang susah senyum ada nggak di sini? Bawaannya itu kalau ketemu nasabah, ketemu anggota, itu kayak dia bawa angin hitam gitu, apa awan hitam. Setiap kali petugas bernama datang, kok awan itu langsung mendung. Ada yang kayak gitu? Jangan ya. Jadi kita bawa keceriaan, bawa kebahagiaan. Meskipun di situ kita mau nagih, tapi ya nggak apa-apa. Ini tukang tagih tapi jangan bawa kesan yang
negatif. Karena kan kita beda kan, kita beda. Beda dari lembaga-lembaga. Nggak boleh ngantuk. Di sini yang paling jauh dari mana? Pemalang? Pemalang sama Magelang ya. Yang Magelang angkat tangan. Magelang. Ngantuk? Enggak. Oke, mantap ya. Oke, mantap. Tadi nggak kena tilang ya? Enggak ya. Dulu itu kena tilang. Yang mbak kayaknya Bu ya dulu itu kena tilang. Yang dari Pemalang angkat tangan. Iya, orang aku. Ini duduknya sama yang dari mana? Kalian. Kok ini apa? Ada pecah kongsi apa gimana ini? Pemalang satu di sana, satu di sini. Satu kantor Pak. Satu kantor. Oh beda. Yang bener ini ya. Oke, dan tetap semangat. Oke, kita langsung mulai saja ya teman-teman semuanya. Oke, jadi kita bicara tentang service excellence terlebih dahulu. Sudah sering dengar kalimat ini? Service excellence. Barangkali dari Budia, kemudian dari Presiden. Loh iya toh? Ya mau. Gimana? Motornya saya cinta loh. Gimana Mas? Baik, awal mula ketemu itu kita harus dengan dari cara penyampaian awalnya itu dengan senyum, kemudian cara penyampaiannya itu dengan yang baik, luar biasa. Itu nyatanya begitu nggak? Nyatanya begitu. Oke. Nanti kita bedah lebih dalam. Mas, service excellence itu apa? Iya, posisinya apa Mas? Kolektor, oke. Ini berarti suka lukisan gitu ya, kolektor ya. Mas, kolektor, seorang kolektor memberikan pelayanan terbaik itu harusnya yang seperti apa? Kemudahan bertransaksi dalam bentuk apa? Misal. Oke, mudah itu indikatornya gimana? Satset. Tapi kan nek Mas, kan ceritakan tim sing nembe masuk gitu. Nah, kan anak baru ya. Pokoknya kayak jadi kolektor, kudu satset tastes. Dia ketemu customer tuh. Dia ngapain teman-teman? Satset tastes. Tapi kan nggak bisa dieksekusi karena nggak jelas. Satset tastes itu seperti apa? Yang disebut dengan mudah itu bagaimana? Yang mudah, tadi kan katanya pelayanan yang memberikan kemudahan, simpel. Itu bentuknya apa? Gamblang itu gimana? Misalnya, berarti yang disebut dengan gamblang itu adalah maksudnya menjelaskan dengan sedetail-detailnya gitu kan? Nah itu kan. Jadi kalau tastes itu kan nggak bisa dieksekusi, nggak jelas. Masih penting tastes satset. Terus itu nggak bisa dieksekusi ya teman-teman semuanya. Nah, maka nanti kita juga belajar bagaimana apa yang menurut kita selama ini masih penting satset, masih penting gaspol. Gaspol itu indikasinya kayak gimana? Yang disebut dengan gaspol itu kayak apa? Yang disebut dengan mudah itu bentuknya seperti apa? Yang disebut dengan cepat itu di waktu berapa? Contoh misal kita menjanjikan, kalau misal permodalan di kami itu cepat itu kan ada indikator waktunya, betul? Berapa lama? Itu kan kayak tadi, kami berikan kemudahan, iya kemudahan, tapi bentuknya apa? Nah, sehingga kan bingung. Kemudahan itu Bapak bisa langsung daftar hanya menggunakan KTP bisa, atau bisa langsung daftar secara online, itu kan bentuk kemudahan. Kalau kita hanya sekedar ngomong di kami itu mudah, iya mudah, ngerti mudah. Yang lain juga bilang mudah, tapi mudahnya yang seperti apa? Yang lain juga bilang cepat cairnya, ya tadi yang suka cair itu. Cepat itu yang seperti apa? Kalau di kami itu tidak ribet itu yang seperti apa? Kan begitu. Jadi tidak hanya sekedar kami berikan service excellence mudah, tidak ribet, satset, tastes. Ini kan bingung, satset ini lihat apa gitu ya. Nah, jadi harus ada ditanya. Oke, saya kasih analogi teman-teman semuanya. Yang kita sebut dengan service excellence. Service excellence itu layaknya pengunjung toko misalnya atau pelanggan restoran. Itu menginginkan lebih dari sekedar makanan, betul? Ketika teman-teman semuanya lapar dalam perjalanan nyari restoran, kemudian apakah yang dicari di situ hanya makanan? Kan tidak.
Betul, memang kebutuhan kita yang utama adalah makanan. Tapi yang kita harapkan bisa kita dapatkan, apakah hanya makanan? Tidak. Ada sesuatu yang kita batin. Itu kita pengen harapin. Misal kalau misalnya nyari makan, selain makanannya enak apa? Baknya cantik. Ini memang orang umum ya. Pasti masih single. Apa sudah nikah? Oh, nikah tapi single. Wah, oke. Gak bahaya tak? Gak bahagia. Jadi gak terucap, tapi diharapkan bisa didapat. Begitu juga pengunjung toko, menginginkan lebih dari sekedar barang. Pasien rumah sakit atau puskesmas menginginkan lebih dari sekedar obat, betul? Ketika teman-teman semuanya sakit ke rumah sakit atau ke puskesmas, dikasih obat, tapi petugasnya kok manyun, dikasih obatnya dilempar, ngasih penjelasannya nggak meyakinkan, piye perasaan? Gelut bro, memang STM sih memang ini. Ya? Meskipun kita nggak ngomong, ketika kita berobat, Pak Dokter, ya tolong saya diberikan pelayanan yang cepat, ramah, penjelasannya jelas. Kan kita nggak ngomong, tapi kita mengharapkan itu diberikan pada kita. Sama, begitu juga dengan pelanggan kita. Kalau dari layanan kita, ada dua layanan besar, nabung dan minjem, betul? Pembiayaan, itu kan produk kita. Ini adalah berkaitan dengan kebutuhan orang datang ke kita. Tapi apakah ketika mereka menabung di tempat kita, kemudian minjem uang di tempat kita, hanya itu yang mereka harapkan bisa didapatkan? Kan tidak. Mereka juga mengharapkan bagaimana cara kita melayani mereka, menjelaskan dengan cara apa pada mereka, termasuk juga sikap kita pada mereka. Dan itulah yang membuat kita itu menjadi lembaga perusahaan yang terus-menerus dipakai mereka atau ditinggalkan. Jadi prinsipnya teman-teman semuanya, kalau kita bicara service excellence adalah customer kita sejatinya menginginkan lebih dari sekedar produk. Produk ini bisa barang, bisa jasa. Menginginkan lebih dari sekedar itu. Tapi mereka menginginkan dilayani dengan baik. Dilayani dengan baik. Jadi gak hanya sekedar ini loh produknya, ini loh barangnya, titik itu tidak. Tapi bagaimana kita mengantarkan produk itu, menawarkan produk itu, dan menjaga itu akan sangat berpengaruh bagaimana keberlangsungan mereka menggunakan atau tidak menggunakan layanan kita. Nah ini yang seringkali kita lupakan. Allah, yang penting produknya sudah meyakinkan, mantap. Masalah kita ini bodoh amat. Justru Bapak Ibu, teman-teman semuanya, seringkali bukan karena produknya customer itu meninggalkan kita, tapi karena siapa? Karena orang yang bawa produk. Kalau seringkali juga customer beli produk kita itu bukan karena produknya kok, tapi karena siapa yang bawa produk, betul? Ada yang merasakan kayak gitu nggak? Iya. Dan teman-teman saya akan merasakan, ketika kita ketemu sama calon customer, ngobrolnya nyambung, kemudian rasanya kok nyaman, klik, lebih banyak closing nggak? Closing. Tapi kalau sejak awal kita udah perasaannya negatif, cara menyampaikannya juga asal-asalan, potensi untuk closingnya pasti kecil. Kenapa? Karena energi positif itu menular. Jadi bukan tentang produknya, produk nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong adalah siapa yang bawa produk. Dan itu adalah kita, teman-teman semua. Maka kalau kita bicara pelayanan prima, kita ingin memberikan sebuah pengalaman, experience kepada customer kita, tidak hanya memenuhi kebutuhan, tapi melebihi. Dan kalau melebihi berarti sudah masuk dalam level harapan. Ya kayak tadi, pengen cepat, pengen diramahi, dijelaskan dengan sedetail-detailnya. Itu adalah harapan, tidak diungkapkan sebagai kebutuhan. Karena jarang sekali orang datang ke restoran, lapar, kemudian menyampaikannya detail. Kepada siapa? Kepada karyawan restoran itu. Mas, tolong untuk makanannya pastikan enak. Kemudian nanti bersih, alat-alatnya bersih, kemudian cepat ya. Kemudian masnya juga harus ramah, ya. Ada nggak yang seperti itu? Tetapi itu diharapkan bisa kita dapatkan. Dan itu naluri kita, fitrah kita sebagai manusia pengen dilayani, betul nggak? Iya, pengen dilayani. Maka jangan menjadi orang egois. Ketika kita sebagai customer pengen dilayani, tapi ketika kita sebagai petugas ogah melayani. Nah ini kan orang yang egois, bikin, ya kan? Iya. Sementara kita pengennya mereka pakai jasa kita terus.
beli produk kita terus. Dan itu egoisnya tambah. Ya, oke. Nah, jadi yang namanya layanan prima itu melalui 4 hal teman-teman semuanya. Seringkali kan kalau kita bicara pelayanan prima, service excellence, itu yang penting senyum, katanya gitu. Ternyata tidak. Kalau kita memberikan pelayanan prima pada customer kita, itu ada 4 hal yang harus kita pastikan, itu perfecto, sempurna. Pertama Pak, produknya jelas. Yang produknya itu harus jelas. Kalau di Binama, produknya sudah pasti harus jelas. Misal kalau di sini kita punya tagline Koperasi Syariah, maka pastikan kesyariahannya itu kan misalnya. Sehingga dari produk tidak ada keraguan lagi bagi customer. Produk ini yang pertama dipastikan, dan teman-teman harus memahami itu. Nanti kita coba tes ya, dari semua produk yang ada di Binama, apakah teman-teman memahami itu di luar kepala, jangan baca. Yang pertama produk, yang kedua adalah proses. Tadi yang disampaikan Mas siapa? Mas Panji. Mas Panji menyampaikan layanannya seperti apa? Yang simple, mudah. Barangkali di sana juga ada cepat. Nah ini bagian dari apa? Proses. Ternyata kalau mau di Binama itu cepat ya. Tidak perlu ribet, tidak perlu lama. Berkas-berkasnya juga simple. Nah, ini yang disebut dengan proses. Sebagus apapun produknya, kok prosesnya suwe nih orang umum. Ya, kemudian aturannya, syarat-syaratnya kok ribet dan kayaknya kok susah banget, orang jadi pakai nggak? Nggak jadi pakai. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, nah ini proses. Yang ketiga adalah people. Nah, people itu berarti siapa? People itu yang kita. Misal nih, produknya udah oke, udah keren. Kemudian layanannya juga cepat. Pengurusannya cepat, berkas-berkasnya cepat. Tapi yang jual, yang bawa, itu nggak ramah, nggak santun, ngejelasinnya nggak jelas. Itu kira-kira gimana teman-teman? Jadi beli nggak? Nggak jadi. Hanya dari orang. Maka ada istilah, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Produknya udah oke, layanannya cepat, hanya karena kitanya yang tidak menyiapkan diri menjadi seorang sales yang baik, akhirnya orang jadi menolak. Dan penolakan itu bukan karena produknya, tapi karena kita, people. Dan yang terakhir adalah fasilitas fisik, premises. Ya kalau kita kan sudah ada kantornya Binama. Kita cabangnya ada di sini, dan di sini. Orang sudah trust. Nah, dari 4 hal ini, titik tekan yang paling dekat dengan kita yang mana teman-teman? Yang memang ada dalam ruang kuasa kita. Sebagai seorang yang memang berkaitan dengan customer langsung di lapangan. Diproses dan di people-nya. Di dua itu. Masalah produk, teman-teman semuanya tidak punya otoritas untuk membuat produk, betul? Sudah ada yang membuat sendiri. Kita yang ada di sini fokus di people dan di prosesnya. Bagaimana memperbagus kita sebagai orang yang membawa produk itu, dan bagaimana kita menyampaikan proses yang tadi yang sebenarnya sangat mudah sekali, cepat, ya, daripada yang lain misal, itu kita komunikasikan dengan cara yang baik. Nah inilah kita sebut dengan service excellence. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan yang tadi tidak terucap tapi diharapkan bisa didapatkan. Itulah service excellence. Nah, kenapa kita perlu service excellence teman-teman semuanya? Ada quotes yang menarik nih. Jika kita tidak merawat customer kita, maka ada banyak orang lain yang siap terbuka merawat customernya kita. Dan itu siapa? Yang kompetitor. Saya ingin bertanya, koperasi setipe Binama banyak apa sedikit? Misalnya, Mas di daerah mana? Logosari Kulon, Petak, Logosari sih penting lah ya. Logosari, kira-kira di sana ada nggak yang bermain di medan yang sama dengan produk yang mirip dengan Binama? Banyak. Atau sampai menjadikan kita beda, sehingga customer milih kita. Oke, dipikirkan dulu nanti kita jawab. Oke. Nah itu nanti jadi pertanyaan yang harus kita jawab. Karena kita orang yang ingin nanti pasti akan ada benturan-benturan kayak gitu. Terus apa bedanya kalau segini? Apa bedanya sama yang ini? Apa bedanya sama yang itu? Saya sudah pernah, Mas, saya sudah kadung sakit hati dengan koperasi-koperasi misalnya. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Banyak malah ya. Dan bagaimana kita meyakinkan agar mau pakai punya kita? Kalau aku ya, kalau yang kami tidak akan mengecewakan. Buktinya apa? Kan gitu. Jadi tidak hanya sekedar modal. Kalau kami tidak, ya. Tapi nggak ada bukti, orang nggak akan percaya. Oke, ada sebuah hasil riset teman-teman semuanya nih. Kenapa sih pelanggan itu meninggalkan kita? Nggak mau lagi pakai produk kita. Pertama jelas meninggal dunia ya.
Itu jelas. Jadi kalau ada customer tiba-tiba malam-malam kok datang gitu kan, Mas saya mau setor. Nah, itu ya jangan, sudah meninggal ya. Kemudian pindah lokasi itu pasti. Misal awalnya di Pemalang, kemudian pindah ke Jawa Timur, yang di sana belum ada bina masjid. Nah, misal, karena ini ke customer, ke kompetitor. Pindah ke teman, pindah ke kompetitor, dan yang cukup besar angkanya adalah pelanggan tidak puas dengan pelayanan kita. Tidak puas dengan pelayanan kita berarti tadi kita hanya sekedar jual produk titik. Customer yang sudah pernah pakai kita nggak pernah kita kontak, nggak pernah kita sapa, nggak pernah kita kasih benefit, nggak pernah kita kasih ucapan apa misal selamat hari raya Idul Fitri. Nah, misal di antara teman-teman yang rutin merawat customer siapa? Lewat chat, WA bisa gitu kan? Atau datengin. Ngerawat itu tidak selalu harus ngasih kado gitu ya, itu tekor nanti kan. Tapi hanya sekedar salam mendoakan, mengucapkan Idul Fitri, itu bagian dari kita merawat customer. Komen lu ini komen, tapi yang positif loh ya. Jangan apa-apa di komen gitu. Baru beli daster ya bu. Itu tapi betul, komen itu betul. Karena saya juga gitu. Karena basic saya kan juga dulunya itu sales ya. Itu sampai hari ini karakter itu muncul. Karena kan saya tetap merawat pertemanan. Kayak yang namanya customer itu, kita nggak tahu apakah belinya hari ini, besok, lusa atau tahun depan. Tapi kita perlu rawat, salah satunya dengan kepo. Kepo itu penting bagi seorang sales. Kepo yang positif. Serius, misal nih, customer saya itu, anaknya baru mau masuk kuliah. Saya kasih ini, doakan. Selamat ya mbak, anaknya sudah mau kuliah, semoga dimudahkan. Ada yang ibunya sakit, tak komen, semoga ibu lekas sembuh. Jadi jangan kita datang ke customer itu pas dodolan toh. Kenapa? Karena naluri manusia itu tidak suka dijualin, tidak suka didodoli, betul? Iya. Tapi mereka suka beli. Itu naluri manusia tuh. Suka beli tapi nggak suka didodoli. Nah maka bagaimana caranya agar mereka mau beli tanpa merasa didodoli? Ya kayak tadi. Kemarin juga kayak gitu. Yang dari Kudus ada nggak? Oh nggak ada ya. Di sana itu kan ada Pura Group betul ya. Saya punya kontak salah satu HRD-nya Pura Group gitu kan. Kemudian beliau itu baru ada agenda di Bandungan. Saya kontak, saya chat kan. Baru ada agenda di Green Valley ya. Karena saya paham betul itu acara lokasinya itu di Green Valley Bandungan. Saya komen terus hanya ngobrol-ngobrol ya. Coach Mahmud sering di sana ya. Alhamdulillah sering di sana sama customer juga. Ngobrol. Terus saya ngasih flyer juga kemarin juga tim saya baru ada agenda di sana dan agendanya itu dari ITS. Sampai beliau ngomong, oh, rektor 3 ITS itu saudara saya loh mas. Terus akhirnya saya disitulah mau smooth sellingnya. Ya kalau bisa saya direkomendasikan ke Pak Rektornya kayak gitu kan. Itu kan nggak kerasa, tapi dari ngobrol. Berawal dari hanya sekedar kepo itu penting. Tapi kalau misal yang distatuskan itu adalah masalah pertengkaran, perselingkuhan jangan kepo ya, jangan kepo, jangan di komen. Semangat ke sekolah. Jangan hindari isu-isu yang sensitif ya. Jadi kita juga harus cerdas ya. Mana yang kira-kira status bisa kita masuk di situ, yang kira-kira ngobrolnya nyambung dan kita punya kompetensi di situ. Jangan sampai nanti balasnya malah nggak nyambung, malah jadi konflik. Ya jangan sampai. Oke. Kemudian yang 68% adalah ketika customer percaya bahwa kita nggak peduli. Bedanya apa? Antara yang 14% dengan yang 68%. Kalau 14% kita tidak memenuhi kebutuhannya, tidak memenuhi harapannya titik. Tapi kalau yang 68% customer percaya bahwa kita nggak peduli, itu ketika misal customer udah komplain nih, Bu Yo yang cepat, Bu yang ramah, udah ngomong kayak gitu berkali-kali, tapi ketemu lagi masih sama. Nah itu kita sedang memberikan pesan bahwa kita nggak peduli dengan mereka. Kenapa? Karena kita nggak pernah evaluasi terkait dengan apa yang menjadi harapan mereka. Kita masih egois. Sama lah ketika misal teman-teman datang ke sebuah minimarket, kemudian di awal-awal minimarket itu dibentuk, itu kan masih ada selamat datang, selamat berbelanja. Ada orangnya, ada senyumnya, ada bahasa tubuhnya, betul? Tapi hari ini suaranya ada, tapi orangnya seringkali nggak ada. Lagi sibuk di lorong, lagi nata barang dan sebagainya. Apa yang kita rasakan? Horor, malah terkesan itu hanya formalitas. Ketika ada customer kebingungan, kemudian kita sebenarnya bisa ada waktu untuk mendatangi dan ngasih penjelasan.
sehingga dia nggak bingung, tapi kita tetap memutuskan nggak datengin, itu pun bentuk bahwa kita udah nggak peduli dengan mereka. Yang akhirnya ketika ada kesempatan kompetitor yang lain masuk, mereka akan dibawa kompetitor. Itu yang kita sebut dengan kita nggak peduli. Termasuk nih, mohon maaf, customer itu sebenarnya seneng kalau petugas-petugasnya itu rapi-rapi, wangi-wangi, ramah-ramah. Tapi kita bodo amat. Yang penting datang ke customer, entah kondisinya kayak gimana pun, rambutnya berantakan karena mukanya pakai masker, bekas masker, kemudian jaketan biasanya keringetnya orang umum, misal kayak gitu. Itu kayak gitu aja. Maka itu pun akan memberikan kesan, ya toh? Iya. Rata-rata customernya bapak-bapak, ibu-ibu atau Janda. malah janda. Secara umum, yang didampingi teman-teman semuanya, customernya dari gender laki-laki atau perempuan? Bombo. Ya itu perempuan gitu loh. Ibu-ibu ya, ibu-ibu terlepas belum masih single atau sudah janda, gak ada yang nikah atau menikah. Rata-rata ibu-ibu, dan ibu-ibu sangat peka sekali terhadap penampilan. Kalau Mas Binama itu ramah-ramah, wangi-wangi, seger, saya tak pakai di Binama saja. Orang mikir produknya, tapi karena siapa yang bawa produk itu. Dan itu seringkali terjadi. Oke. Nah, saya kasih tunjuk teman-teman semuanya. Gambar apa ini? Gambar apa? Satpam dan kelihatannya kayak pasien deh. Kayak pasien, tapi bukan di rumah sakit, teman-teman. Ini security bank BCA. Yang konon pada saat kondisi lagi ramai, ada seorang nasabah, kakek-kakek ini kesulitan jalan. Nah, si security ini inisiatif, digendonglah, kemudian dibawa ke depan, artinya mau ke kendaraannya. Ada orang netizen yang nangkap, cekrek, difoto, dimasukkan Twitter. Di tahun 2020, trending di Twitter itu, sampai di retweet 18.000 kali dan 51.000 likes. Kira-kira kalau misal teman-teman itu melihat ini, kemudian muncul di situ satpamnya BCA, apa yang muncul dalam pikiran teman-teman tentang BCA? Pelayanan. Dan ternyata itu terjadi. Banyak yang komentar, satpam BCA tuh treat me like a sultan, meskipun saldo cuma 50.000. Ya, satpam BCA memang friendly abis, kayaknya segala jadi mudah. Satpam lain juga, tapi BCA satpamnya beda. Cowok berseragam paling baik, ramah dan perhatian itu pokoknya cuma satpam BCA. Coba BCA-nya diganti Binama. tapi ya satpamnya juga diganti. Gitu. Dan tahu kan teman-teman semuanya, hanya dari foto ini yang viral ini, berapa ribu atau ratus ribu orang mempercayakan tabungannya di BCA. Kenapa? Orang berpikirnya gini, satpamnya aja itu seperti ini, gimana dalamnya? Nah, ini jitu-jitu ya. Ini barisan sini memang arahnya agak aneh ya. Iya. Jitu cair, ada apa? Chat. Itu loh teman. Ini yang kita sebut karena nilai setitik bisa rusak usus belakang, tapi karena nilai hal sederhana itu juga bisa menjadikan sebuah perusahaan itu terangkat namanya. Nah, jangan-jangan selama ini kok penjualan kita, nasabah kita kok nggak nambah-nambah, stagnan, itu bukan karena produknya nggak bagus, jangan-jangan kitanya yang bawanya nggak bagus. Nah, security kan apa yang ngerti produk-produknya di dalam kan? Paling ngertinya hanya nabung, minjem, titik. Tapi prosesnya, berkasnya kan orang ngerti. Tapi karena inisiatif yang sederhana, itu membuat citra perusahaan itu jadi langsung naik dan persepsi orang itu berubah. Dan memang hari ini kita di ruang digital, positif itu akan melejit, negatif juga akan melejit. Tapi ya akhirnya konsekuensinya beda. Yang tadi melejit positif makin percaya, melejit negatif makin ditinggal. Jangan sampai kayak gitu nanti ya. Jangan sampai nabung di sini nanti begini. Sederhana seperti itu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan customer kita. Ya, maka kita jaga, kita rawat. Nah, kenapa? Karena tujuan Cyber Excellence jelas agar pelanggan puas.
Kalau pelanggan puas, mereka apa? Ini dari daerah mana sini? Ini bahaya sekali. Kalau pelanggan puas malah lemas. Oh, karena pelanggannya puas kan kita memberikan layanan terbaik, dikelilingi semua kan, hanya lemas. Ya. Rasa aman, nyaman, bekerja sama dengan kita, mempercayakan uangnya pada kita. Hanya nyaman, titipkan di Binama saja, minjem di Binama saja. Kenapa? Kalau di yang lain itu pas kita nggak bisa bayar itu dihantam langsung ditarik semuanya. Kalau di Binama enggak, dikasih tenggang waktu, pun masih dipuk-puk. Puk-puk loh ya, bukan buk-buk, dipuk-puk. Artinya masih diwong sebagai manusia seutuhnya. Kan begitu. Nah itu kan jadi nilai plus. Dan itu yang harusnya kita munculkan. Jangan bertaruh pada produknya. Kalau kita bicara pada produknya, mungkin hampir mirip-mirip. Tapi servisnya yang menjadikan beda. Karena yang namanya nabung, miripnya gitu-gitulah misalnya. Tinggal bagaimana kita mengcover produk itu menjadi istimewa dengan layanan yang kita berikan. Ya, dengan layanan yang kita berikan. Oke. Kemudian akhirnya customer itu loyal dan jelas meningkatkan omset. Customer loyal itu ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah ketika mereka kepikiran mau nabung, yang muncul adalah lembaga kita, yang muncul adalah perusahaan kita, yang muncul adalah nama Binama. Ketika dia ketemu dengan ibu-ibu arisan, lagi ngobrol ya kan, ibu-ibu arisan, terus ada temannya yang kepikiran nabung, kemudian belum tahu mau nabung kemana, beliau nih customer loyal kita dengan sendirinya, sudahlah nabung di sini saja, di Binama saja. Kenapa? Karena sudah top of mind bahwa produk kita, layanan kita, orang-orang kita itu betul-betul membuat kenyamanan bagi customer kita, sehingga pokoknya. Dan itu terjadi pada kita. Kalau misalnya teman-teman itu kan cowok-cowok ya, biasanya hobinya apa? Terkait beli sesuatu. Misal kita bicara terkait dengan kendaraan, motor deh. Kalau misal beli motor, adakah di antara teman-teman yang pokoknya kalau beli motor mereknya harus ini? Ada kan? Ada. Misal Mas, motor itu harus apa? Honda. Kenapa Honda? Irit, apa lagi? Servisnya bagus. Oke, apa lagi? Apa Mas? Udah itu, irit, kemudian servisnya bagus. Itu yang membuat pokoknya kalau beli motor itu Honda. Oke. Selain motor, apa lagi kira-kira kalau kita beli sesuatu yang itu pokoknya? Baju? Cowok kayaknya enggak ya? Kalau ibu-ibu mungkin iya. Handphone deh. Handphone. Samsung. Kenapa Samsung? Ya, lama. Kan sudah lama pakai. Apa yang membuat kok lama pakai? Kan pasti ada sesuatu indikatornya. Baterai awet. Terus apa lagi? Apa lagi? Harganya terjangkau. Tergantung. Samsung yang mana? Kalau yang bisa dilipat itu ya kasih tebakan. Ketika bapak-bapak, teman-teman semuanya sakit kepala, beli obat di warung itu belinya beda-beda ya. Ada Oskadon, ada Bodrek, tapi masih di dua brand itu. Betul ya? Gantinya ngopi. Jelas lebih enak. Itu namanya brand itu sudah top of mind. Setiap kali ngantuk, lagi kerja pengen tapi ngopi nggak sempet, akhirnya beli Kopiko. Terus kayak tadi haus ke Indomaret nyari air putih, tapi jangan salah, Aqua dan Fit itu satu korporasi. Jadi bodoh baik sih. Cuman segmennya B. Nah, nanti kita belajar segmen. Aqua itu untuk middle up, makanya harganya lebih mahal. Terus yang Fit itu yang lebih ke low middle, sehingga harganya lebih murah. Ya. Tapi kalau yang ada manis-manisnya gitu itu beda, udah beda
beda segmen dan beda perusahaan ya. Ini. Jadi kalau sudah loyal customer itu akan getok tulang. Yang kalau dalam marketing istilahnya adalah mouth to mouth marketing. Marketing dari mulut ke mulut. Wis lah, pakai ini aja. Udahlah, pakai produk ini aja lah. Udah brand ini sudah pasti irit, sudah pasti terjamin, sudah pasti bagus, sudah pasti oke. Jadi orang lain itu, customer yang loyal itu justru menjadi brand ambassador kita tanpa dibayar. Penak nggak? Yo penak tuh. Cuman kan kadang kita nggak kesana, seolah-olah sales itu titik di kita. Padahal enggak. Ketika kita membangun customer yang loyal, kita sedang menyiapkan pasukan sales. Meskipun tidak kita bayar. Dengan apa? Dia memberikan servis, dipuaskan mereka dengan layanan yang cepat, mudah, meyakinkan, akhirnya mereka setia dengan kita. Seperti kita tadi, ketika batuk di komik aja katanya gitu. Ya, itu berani kotor itu baik apa? Kalau bapak-bapak misal baru bikin sumur mau ngambil air pakai Sanyo. iya saja ya, bukan pakai gayung, pakai sanyo. Kan gitu. Ya, ini Urujika. Nanti satu kelompok ya. Oke, nah customer itu siapa? Mereka tidak tergantung pada kita. Kita yang tergantung pada mereka. Ya, jadi prinsipnya itu harus dibangun. Bahwa ketika teman-teman semuanya nggak punya customer, mungkin nggak Binama itu jadi nggak bisa berjalan operasional. Sangat mungkin. Jadi jangan pernah berpikir bahwa mereka yang butuh kita. Kan mereka nggak punya duit, mau minjem ke kita. Kan mereka, kan nggak gitu konsep. Kalau kita berpikir bahwa kita yang lebih penting, maka kita nggak akan mau melayani. Pikirkan bahwa kita tergantung pada mereka. Adanya Binama, adanya sebuah koperasi itu karena ada anggota, betul? Tanpa anggota kita bukan apa-apa, hanya butiran debu. Iya dong. Jadi jangan merasa gede. Aku kan bos. Kamu dari Binama. Jangan. Kita posisikan sebagai servant. Kita adalah pelayan. Mereka bukan pengganggu pekerjaan kita, mereka tujuan dari pekerjaan kita. Ada nggak customer yang itu menghubungi kita di waktu-waktu yang kita lagi nggak pengen dihubungi? Tapi begitulah customer. Ya, jadi customer itu memang kadang nggak ngerti jadwal kita, nggak ngerti agenda kita. Yang mereka tahu adalah mereka punya masalah, mereka punya kebutuhan, dan orang yang terbesit pertama kali adalah kita, sehingga diteleponlah kita. Mungkin kita lagi makan, entah lagi ngomong, entah lagi di kamar mandi, kita nggak tahu. Tapi justru dengan adanya seperti itu, customer masih percaya sama kita. Justru nanti kalau kita tiba-tiba dalam kondisi kayak gitu, kita marah dengan customer, akhirnya customer pergi dari kita dan tidak mau menggunakan jasa kita, akan ada masa di mana kita merindukan ditelepon pas lagi kita nggak pengen ditelepon. Orang-orang customer sing komplain ya. Kenapa? Karena itu menandakan bisa jadi kita nggak punya customer. Jadi masih bersyukurlah ketika hari ini masih banyak orang customer yang ketika mereka punya masalah, bingung, nggak tahu harus gimana, tiba-tiba telepon kita di waktu-waktu yang kadang kita tidak duga-duga. Ya, tengah hari, tengah malam, ya kan barangkali subuh-subuh. Tapi ya itulah tujuannya kan kita kan itu. Tujuan kita adalah melayani nasabah atau anggota kita. Mereka bukan orang-orang di luar bisnis kita, tapi adalah bagian dari kita. Jadi maksudnya gimana? Ketika teman-teman ketemu dengan orang baru yang tidak sama sekali dikenal, kira-kira sikapnya gimana? Ketemu orang baru, belum kenal sama sekali, nggak ngerti namanya, nggak ngerti latar belakangnya, sikap kita biasanya gimana? Diem. Terus apa lagi? Jaga jarak. Umumnya begitu, betul? Kenapa? Karena menganggap dia sebagai orang lain. Tapi kalau kita anggap setiap prospek itu adalah bagian dari kita akan inisiatif untuk ngasih salam, membuka komunikasi. Kayak tadi, ya ketika saya masuk ke ruangan ini ada mas-mas yang sedang berfotoria bersama. Orangnya mana ya tadi? Kok saya lupa? Oh iya. Nah ini berdepan, langsung nyapa dari Kendal, Batang ya mas? Dari Batang. Terus mas yang dari Pemalang di kamar mandi, jadi tak sapa. Udah cakep mas. Binama ya? Ya, terus beliau cerita. Katanya ada saudaranya yang meninggal. Iya. Sehingga dari Pemalang belum berangkat duluan ya mas ya. Nah, karena harus takziah dulu lah, mungkin begitu ya mas. Nah, itu kan hal sederhana. Kenapa? Karena saya menganggap ketoknya sing seragamnya kayak gini nih di acara ini
hari ini itu jadi Binama. Apalagi sudah pakai ID card. Jadi kalau kita nganggap prospek yang belum kita kenal itu adalah ciri-cirinya adalah bagian dari kita, kita akan inisiatif untuk nyapa dulu, untuk membangun komunikasi dulu. Minimal nanya kabar, atau minimal senyum. Ya? Jadi jangan pernah menganggap tadi ibu-ibu entah itu janda sudah menikah atau belum menikah. Ketika kita mau datang memang memprospek beliau untuk pakai layanan kita. Bayangkan itu adalah bagian dari kita. Kalau misal nenek-nenek ya itu anggaplah kalau itu adalah mbah saya. Kalau itu sepantaran, kalau itu adalah teman saya. Tapi jangan pernah berbicara kalau itu adalah istri saya, itu jangan. Nanti sikapnya beda. Teman saya, rekan berarti ya. Bisa konflik di situ juga itu. Bahaya ya. Dan bukan kita yang memberikan kebaikan karena membantu mereka, tapi mereka yang memberikan kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Jadi kita ubah pola pikirnya. Bukan kita yang butuh, bukan mereka yang butuh, tapi kita yang butuh. Bukan kita yang penting, tapi mereka yang penting. Ya, bukan kita yang memberikan manfaat, tapi mereka yang memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani. Sehingga perusahaan kita bisa tumbuh, bisa berkembang dan menjadi lebih semakin maju. Kalau fokusnya seperti itu, mindsetnya seperti itu, akhirnya kita akan bisa memberikan pelayanan prima. Karena egonya kita turunkan, bukan menjadi orang yang merasa di atas, tapi menjadi orang yang memang di bawah, siap melayani. Itulah service excellence. Nah, caranya gimana teman-teman semuanya kita berikan service excellence? Ada prosesnya, ekspektasi, experience, dan evaluasi. Saya ingin tanya, ketika misal teman-teman semuanya posisikan sebagai calon nasabah, jangan posisikan sebagai petugas. Dengar kata Binama, apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Apa kui? Apa kui? Oke, misal Binama Koperasi Syariah, apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? BRT, oke, apalagi terserah nggak apa-apa. Posisi sebagai calon customer. Beda dari yang lain, bisa gitu ya langsung ya? Beda dari yang lain. Jadi memang calon prospek yang selangkah lebih maju. Oke, beda dari yang lain. Terus muncul produknya, tasakur, tabungan persiapan kurban, hanya 10.000. Apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Oke ya, itu kan ekspektasi. Terus ada baliho. Proses pembiayaan di Binama itu mudah, proses cepat. Berapa menit? Ada menitnya kan? Hari. Loh, itu kan janji ya, bisa datang. Oke, 3 menit. Itu registrasi. Oke, itu kan masih dalam ruang ekspektasi. Orang pikirnya, kelihatannya kalau di Binama itu cepat, prosesnya mudah. Terus ketemu dengan yang kita sebut dengan experience. Experience itu apa? Pengalaman. Datanglah ke Binama atau didatangi salesnya Binama. Yes. Disitulah pembuktiannya. Benarkah yang dalam pikiran saya tadi itu sesuai dengan kenyataan? Yang katanya bisa cepat, ketemu kenyataannya cepat, customer puas nggak? Puas. Tapi kalau ternyata kok belibet, repot, lama, puas nggak? Oh, bodoh aja. Misalnya gitu kan. Nah, proses service excellence itu pada experience. Jadi tidak hanya pada saat ekspektasi saja. Ekspektasi semua lembaga memberikan ekspektasi. Di kami saja lebih cepat, lebih ini, cairnya lebih gampang. 1 jam cair, 1,5 jam membeku lagi. Ternyata langsung ditarik gitu. Nah ini. Nah maka ada 5 dimensi dalam service excellence ya teman-teman semua. Kita detailkan satu persatu. Pertama yang kita sebut dengan reliability. Reliability itu adalah kemampuan kita membuktikan apa yang kita janjikan. Karena sejatinya setiap produk, setiap layanan, setiap perusahaan itu memberikan janji. Kira-kira janji kita apa teman-teman? Dari namanya saja, Binama Koperasi Syariah. Janjinya apa? Sesuai syariah, itu janji teman-teman. Janji. Dan teman-teman harus bisa memastikan apa yang menjadikan di Binama itu syariah menurut teman-teman. Kenapa disebut syariah? Misalnya saya calon customer tanya, kan masa tadi bilangnya katanya koperasi syariah ya? Syariahnya kayak gimana? Oke, nggak ada bunga. Terus apa lagi?
Oke, iya, angkanya sesuai syariah. Jangan dibalik lagi dong. Yang sesuai syariah itu gimana? Nah, harus bisa membedakan. Kalau nggak sesuai syariah itu yang kayak gimana, yang sesuai syariah itu harusnya gimana? Karena orang itu kan belum tentu tahu akadnya sesuai syariah. Kan misalnya saya orang bodoh nih, yang nggak sesuai syariah saja saya nggak ngerti, gimana yang sesuai syariah? Penting cair. Nggak penting cair. Nah, ini kan janji nih. Teman-teman harus menguasai ini. Karena kan ada customer yang perlu penjelasan tentang itu. Apalagi dengan kasus-kasus banyak yang mengatasnamakan syariah, ternyata tidak terbukti syariah. Nah, ini berarti kan janji dan harus dibuktikan, bukan hanya sekedar syariah. Cepat, misal ada nggak janji cepat di Binaman? Oke, prosesnya cepat. Yang dimaksud dengan cepat itu berapa lama? Oh, beda. Aslinya standarnya berapa? Besok paling kayak itu bukan. Kayak itu besok. Lah, itu kan gak meyakinkan customer. Oke, cepat itu berapa? Oke, kita nggak bicara asumsi. Aslinya standarnya secara proses berapa lama? 3 hari. 3 hari. 2 atau 3? 2 sampai 3 hari gitu aslinya. Oke. Berarti kan itu yang kita komunikasikan. Jadi ketika ditanya, cepat emang berapa hari? Kalau di kami, cepatnya umumnya 2 sampai 3 hari. Clear. Jadi jangan sampai ada jawaban, ya kayaknya sih besok. Ya, kalau enggak ya lu salah. Terus nanti didatangin lagi, kok belum cair? Oh iya, kayaknya besok lagi deh. Jadi itu kan janji teman-teman. Janji. Oke, syariah. Yang kedua cepat. Apa janji yang seringkali teman-teman munculkan sebagai senjata sakti untuk meyakinkan pelanggan? Oke, proses mudah. Mudahnya gimana, Mas? Dari segi persyaratan dan lain-lain. Oke, syaratnya apa, Mas? Kalau di Binaman, misal untuk pembiayaan ya biasanya ya. Apa aja, Mas? Syaratnya? Fotokopi KTP ibu istri, Oke, fotokopi surat nikah. Oke, jaminan hasil gaji, udah. Apa ya? Oke, pinjaman apa? Itu kan dari suami istri. Kalau yang belum menikah mau minjem boleh? sama orang tua. Oh, orang tua. Oke, good, siap. Jadi itu yang disebut dengan mudah. Jika informasinya itu clear ketika teman-teman semuanya menjelaskan ke customer. Tidak mudah titik, tidak cepat titik, tidak sesuai syariah titik. Tapi yang sesuai syariah itu yang seperti apa? Itu akan membuat customer makin yakin. Contoh sederhana, biasanya customer yang seperti apa yang menanyakan tentang syariahnya? Karakter customer yang seperti apa? Ada nggak di antara teman-teman yang pernah mendapati customer yang itu detail bertanya tentang syariahnya? Ada? Itu biasanya siapa? Yang karakternya kayak gimana, Mas? Pak Haji, betul. Ada segmen yang memang beliau orang spiritualnya itu kuat, paham agamanya kuat. Maka titik pertanyaan krusialnya itu bukan pada angkanya, bukan pada produknya, tapi syariahnya kayak gimana? Orang yang bertanya cepat atau enggak, itu biasanya lebih ke siapa? Yang kebutuhannya itu lebih ke cepat, Mas. Biasanya. Pedagang, pengusaha, pedagang atau dealer yang berkaitan dengan jual beli biasa, karena mereka butuh waktu cepat. Yang pertama bertanya tentang kemudahan tadi berkas itu biasanya siapa? Yang tanyanya itu di situ, lebih banyak masalahnya itu di situ. Yang lain itu saya pernah itu kok riba, ini mudahnya gimana? Siapa, Mas biasanya? Maklar apa ini? Oh, keluarga joki ini jam. Nah, akhirnya teman-teman kalau mengetahui itu, nanti akan ketemu dengan customer karakternya beda, amunisinya beda. Kenapa? Karena yang ingin didengar customer hanya solusi yang berkaitan dengan masalahnya. Ada customer yang nggak mempedulikan masalah berkasnya, karena berkasnya mungkin udah lengkap, udah terbiasa mengajukan biaya. Cuma satu hal yang dipertimbangkan adalah karena dulu sudah pernah pinjem ke yang lain, yang mungkin tadi non syariah, dia udah trauma. Sehingga ketika dia mau minjem lagi ke koperasi yang itu ada syariah, ditanyakan betul syariahnya kayak gimana.
Dia akan berbeda-beda. Dan amunisi ini teman-teman harus kuasai semuanya. Jadi tidak hanya sekedar produknya tahu titik, tapi hot buttonnya, sisi panasnya itu di bagian mananya nih, yang kemungkinan akan ditanyakan oleh customer. Oke, kenapa itu janji kita? Jadi jangan sampai nanti kita kelihatan bingung, lolak-lolok, nggak bisa jawab. Oh syariah. Yang penting saya yakin aja Pak sama kamu. Misal nih, ada nggak sertifikat syariahnya? Kalau untuk binama, wonten budaya. Kalau di koperasi kayak gitu, apa sih mungkin bentuk legalnya? Ada izin legal dari dinas. Legalitas itu kan perlu tuh. Seperti saya kemarin beberapa waktu lalu mendampingi training saling untuk tim namanya Fresh and Made. Jadi itu adalah kayak minimarket yang menjual daging-daging impor. Nah di situ janji mereka adalah pasti halal. Nah apa yang menjamin daging impor itu halal? Izin. Dari proses, jadi mereka punya sertifikat proses pengelolaan daging itu dari luar negeri sana sampai datang ke Indonesia itu terjamin kehalalannya. Jadi gak hanya sekedar halal, hakul yakin halal itu, tapi ada bukti logis bahwa ini memang halal. Ya janji. Oke. Nah misalnya ini kan janji nih dijamin ori, pabriknya udah tutup, perusahaannya udah tutup, ganti. Ya. Janjinya apa berarti? Produknya pasti original. Kalau misal ternyata yang dikasih produknya KW, gimana perasaan customer? Kecewa. Karena yang dijanjikan, diiklankan semuanya adalah dijamin. Atau ini ada orang yang paling sering menyampaikan janji. Ketemu orang berjanji. Di kami mudah, cepat, aman, itu kan janji. Iya. Itu janji yang kita seringkali sampaikan. Nah, makanya kita harus tahu dulu kebutuhannya customer kita. Kebutuhannya customer kita itu apa sih? Sehingga nanti yang kita janjikan dan yang kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan.